Pada tahun 1825 hingga 1830, sejarah mencatat perang terbesar di Pulau Jawa, perang yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Tiga bulan sebelum perang, sebuah keputusan besar harus segera ditetapkan. Kesewenangan Belanda semakin pongah. Ambisi Belanda untuk memperluas wilayah perdagangan menggusur wilayah pertanian masyarakat yang dikuasai Pangeran Diponegoro. Belanda dibantu Patuh Danureja IV yang tanpa izin langsung memasang patok di tanah leluhur keluarga. Pemasangan patok ini membuat para petani yang biasa bebas menggunakan tanah Pangeran Diponegoro semakin tersingkir. Pangeran Diponegoro juga sangat tidak menyukai perilaku pihak keraton yang sangat dekat dengan Belanda dan senang berhura-hura. Pangeran Diponegoro terlahir sebagai putra sulung Sultan Hamengkubuwono III pada tanggal 11 November 1785. Dibesarkan sang nenek di Tegalrejo dalam suasana religius yang kental. Mustahar atau Bendara Raden Mas Antawirya atau Pangeran Diponegoro tinggal di lingkungan santri dan belajar agama dari berbagai guru. Di luar istana sebagai pangeran yang nyantri, membuat Diponegoro menjadi sosok merakyat yang ikhlas. Selain belajar ilmu agama, Pangeran Diponegoro juga belajar ilmu bela diri. Setelah dewasa, karena posisinya hanya sebagai putra selir, Pangeran Diponegoro memilih tidak menjadi sultan di keraton, tetapi tetap memperhatikan kondisi keraton yang mulai dipengaruhi Belanda. Menurutku, biar anak ini menjadi sultan. Tetapi kita pilih 3 orang sebagai penasihat sultan. Ya, salah satunya adalah Diponegoro. Namun, Pangeran Diponegoro tidak pernah diajak berunding sebagai penasihat sultan. Diponegoro pun tinggal di wilayah Tegalrejo. Kini, wilayah yang digusur Belanda itu semakin luas. Lama-lama, kelompok petani semakin banyak berkumpul untuk melawan Belanda. Hei, pergi kalian! Kalian mengusir kami? Suasana pun memanas. Ini tanah milik Belanda. Ini tanah Pangeran Diponegoro yang biasa kami gunakan. Pangeran Diponegoro memutuskan memimpin perlawanan membela tanah airnya. Para pendukung Pangeran Diponegoro berdatangan dari berbagai desa di penjuru Jawa. Gantilah patok-patok itu dengan tombak. Perlawanan pun dimulai. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik perang gerilya. Selain taktik gerilya, pasukan Pangeran Diponegoro merancang berbagai strategi perang lainnya. Perang biologis dilakukan di musim hujan. Pasukan Belanda banyak yang tewas karena penyakit malaria dan diare, bukan karena senjata api. Belanda pun menderita kerugian besar. Belanda menggunakan strategi menyerang dan menangkap. Karena jumlah tentara sedikit, ditambah wabah penyakit, tentara Belanda banyak yang tewas. Belanda yang dipimpin Jenderal de Kock tidak pernah berhasil menangkap Pangeran Diponegoro. Karena kekurangan tentara, Belanda mendatangkan pasukan dari Afrika dan Pantai Gading. Tentara ini disebut Belanda Hitam. Sayangnya, pasukan ini pun banyak yang tewas. Berbagai cara dilakukan untuk menaklukkan Pangeran Diponegoro, termasuk bersekongkol dengan pihak keraton Sundanis, melakukan politik adu domba, dan terus memburu Pangeran Diponegoro hingga 5 tahun lamanya. Siapa yang bisa membawa kepala Diponegoro akan diberi hadiah. Kekesalan akibat terus mengalami kekalahan membuat Belanda menggunakan strategi perang stersel. Kita persempit ruang gerak pasukan Diponegoro dengan benteng-benteng. Buatlah ratusan benteng di sepanjang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdirilah 265 benteng di sepanjang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Strategi perang stersel ini membuat beberapa pasukan Diponegoro melemah, tetapi Pangeran Diponegoro masih tetap berjuang melakukan perlawanan hingga terdesak dan bersembunyi di Gua Selorong. Karena tidak pernah berhasil, Belanda pun mengubah strategi perang. Saya akan ajak Diponegoro berunding. Ataukah kita menyerah pada Diponegoro? Bukan, tetapi kita bujuk dia supaya menyerah dengan perjanjian. Berbagai bujukan dan rayuan Belanda ditolak Pangeran Diponegoro. Kau boleh menguasai sebagian wilayah ini, asalkan perlawanan dihentikan. Baginya, tanah air yang dibelanya lebih mulia daripada bujuk rayu imbalan harta dan jabatan. Tidak akan pernah. Penolakan keras dari Pangeran Diponegoro membuat Belanda melancarkan strategi licik. Di suatu pagi yang tenang, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri tanggal 28 Maret, Pangeran Diponegoro datang untuk bersilaturahmi. Pagi itu Pangeran Diponegoro dijebak, ditangkap, dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar, hingga akhirnya wafat di
di Benteng Ratendan pada tanggal 8 Januari 1855. Meski akhirnya ditangkap dan wafat di pengasingan, Pangeran Diponegoro telah menularkan semangat cinta tanah air dan perlawanan atas ketidakadilan. Para pengikut Pangeran Diponegoro menanam pohon sawo berderet di depan rumah mereka sebagai tanda perlawanan itu tidak pudar.